Haleluya. Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari ini 10 April 2025, kita bangga dan bahagia, sangat-sangat bahagia kita di dalam Yesus. Karena janji Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Sungguh manis, manislah Yesusku. Karena atas rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pada hari Kamis ini tanggal 10 April, minggu yang kedua 2025. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Saya tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak mau saya hidup, semuanya hidup akan sia-sia di luar Yesus. Tanpa kasih Tuhan, hancur umat manusia di muka bumi ini. Tapi karena kasih Tuhan, kita sangat berbahagia. Itu mari setiap hari, tiap saat, setiap detik, setiap saat, kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita bisa baca Alkitab itu karena Yesus. Kita mau taat, kita mau setia, kita cinta Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Itu saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian ini. Sungguh manis, manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, ajaib, sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku, amin, haleluya. Kuasanya sungguh tak berubah, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh dahsyat, dahsyatlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh ajaib, mulia agung Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, Maha Kudus, Maha Sempurna, amin, haleluya. Kisah Rasul dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, apa yang kekal, Raja damai. Itulah Yesus, sungguh manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku, amin, haleluya. Kuasanya sungguh tak berubah, amin, haleluya. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Bapakku, Rajaku, Tuhanku, Yesus Kristus, amin. Bapa suci karena mulutku, hatiku dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu pagi ini. Ampunilah semua dosa,
salahku. Amin, haleluya. Biar pagi ini kami selalu diperbarui dengan firman-Mu. Kami cinta Yesus, kami mau setia dan taat sampai suatu hari kelak kami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sampai suatu hari kelak kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat baik. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh ajaib, dahsyat. Dia Raja Damai. Kata firman Tuhan kita dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa anak itu? Itulah Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan ajaib, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itulah Tuhan Yesus. Dialah juru selamatku, Bapakku, Rajaku. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus Maha Kudus, Maha Sempurna. Amin. Amin. Maha segala-galanya. Kita jangan bosan Bapak Ibu ya, ikuti firman Tuhan. Kita akan menjadi murid-murid Yesus, anak Yesus yang tidak pernah bosan karena kita baca Alkitab. Baca buku aja kita tidak bosan, apalagi baca Alkitab. Pagi ini kita setiap pagi satu tawarin memang banyak bicara tentang silsilah keturunan-keturunan. Supaya kita juga di dalam kita belajar, kita mengajar anak didik kita. Anak-anak kita punya anak yang takut akan Tuhan. Ya, supaya punya keturunan ilahi. Amin. Karena Bapa kita Yesus adalah Raja Damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara semua. Mari kita membaca firman Tuhan. Lanjutan, pokoknya kita lanjut terus. Ya, mari kita 1 Tawarikh pasal 4 ayat 1 sampai 23 itu udah kita selesai. Kita lanjutkan sekarang ayat 24 sampai 43 supaya besok kita lanjutkan 1 Tawarikh pasal yang kelima. Mari kita mau setia, jangan pernah bosan karena ini Alkitab. Apa yang Bapak Ibu baca dilihat sama Tuhan. Saya ingin dilihat sama Tuhan Yesus, dinilai menjadi anak yang manis, hamba yang manis. Ya, tidak boleh bandel, tidak boleh senangnya, ya, tapi kita mau setia sama Tuhan. Karena bicara keturunan Simeon, saudara ya. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Serah, dan Saul. Ini Saul ini bukan Raja Saul yang dari keturunan Benyamin. So, ini Saul keturunan Simeon, ya. Kalau Saul yang raja itu, ya, raja pertama itu dari suku Benyamin. Itu tertulis dalam 1 Tawarikh 9. Jadi beda, saudara ya. Besok kita akan baca itu. Besok atau besok lusa nanti ada kita baca keturunan Benyamin. Kalau suku Benyamin ini, mari saya mau baca 1 Samuel pasal 9 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin. Nah, ini daerah Benyamin ya. Namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anak laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bau ke atas lebih tinggi daripada setiap orang yang sebangsanya. Jadi di sini dari keturunan Simon memang ada nama Saul. Seperti saya nama Yakub, ya. Bukan berarti saya Nabi Yakub seperti Abraham, Ishak, Yakub, ya banyak ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi Saul ini bukan, tapi Saul di sini adalah keturunan Simeon ya. Anak orang ini ialah Salum, anak orang ini ialah Mibsam, anak orang ini adalah Misma, keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya anak orang ini ialah Syakur, anak orang ini ialah Simei. Saya baca dulu semuanya, nanti saya terangkan saudara.
Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, tapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Ya, jadi ini semua Bani Yehuda. Mereka diam di Berseba, Molada, Hasar, Suha. Oh, jadi bukan Bani Yehuda, Simeon ya. Jadi maksudnya anak dari Yakub Israel ya. Yehuda sudah kita baca, sekarang Simeon ya. Jadi semua anak dari 12 suku bangsa Israel atau anak dari Yakub ya, disebut Israel. Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar, Susim, Bet Biri, dan Saraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa ialah Etam, Ain, Rimon, Tohen, dan Asam, 5 perkampungan juga segala desanya yang di sekitar perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilah sendiri. Dan Mesobab, Yameh, Yosa bin Amasya, Yoel, Yehu bin Yosipya bin Seraya bin Asyel, Elionai, Yakoba, Yanonaya, Asaya, Adil, Yesimil, Benaya, Siza bin Simei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka, keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka, karena mereka kaya. Ya, sama mereka diberkati oleh Tuhan, kaya banyak kambing domba, dan mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Berasal dari Ham, suku Ham ya, dari keturunan Nuh ya. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia Raja Yehuda dan memusnahkannya kemah-kemah orang Ham dan orang Miunim terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang semua di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Jadi kan saya sudah terangkan Bapak Ibu Saudara semua ya. Sejak Salomo ya, karena Salomo sudah jatuh di dalam dosa ya, jadi anaknya Salomo Rehabeam dia menolak nasihat orang tua, dia menuruti anak muda, jadi pecah ya, sehingga Yerobeam tidak terima. Akhirnya Yerobeam bantu murid Raja Salomo, dia menjadi raja Israel bagian utara, Rehabeam selatan yang ibu kota Samaria ya. Itu semua itu gara-gara itu saudara ya. Terus dan sebagian dari mereka dari Simeon sebanyak 500 orang pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah pelajar Nearia, Refaya, Usiel, anak-anak Yeshe. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri, lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Atas kemurahan Tuhan, besok kita lanjutkan 1 Tawari pasal yang kelima. Saya mau terangkan secara singkat saudara ya. Jadi tentu ya, dalam 1 Tawari pasal 4 ini bagian silsilah dan catatan sejarah keturunan suku Simeon dalam perjanjian lama. Ayat 24 sampai 27 silsilah suku Simeon. Ayatnya mencatat keturunan Simeon, anak Yakub secara garis keturunan langsung berapa nama penting ya. Jadi anak Yakub atau Israel yang sudah kita baca waktu yang lalu ya. Di situ keturunan Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, Saul. Jadi sudah saya terangkan Saul bukan dari Raja Saul, suku Yamin bukan, ini suku Simeon. Dari Saul turun ke Salum, Mibsam, dan Misma dan Sunya hingga 15 nama ya. Makna ini menunjukkan pentingnya pencatatan sejarah keluarga dalam budaya Ibrani, saudara ya, terutama untuk mempertahankan identitas suku dan warisan tanah mereka. Suku Simon adalah salah satu dari 12 suku Israel, tapi jumlah mereka lebih kecil dibandingkan dengan suku besar seperti Yehuda dan Efraim. Ya. Dan sekarang ayat 28-23 itu tanda tempat-tempat tinggal mereka. Disebutkan kota-kota tempat tinggal mereka seperti Berseba, Molada, Hasar, Soal, dan lainnya. Mereka tinggal di sana hingga zaman Raja Daud. Maka dikatakan sana ya sampai Raja Daud di ayat 31 ya. Menunjukkan wilayah geografis kekuasaan suku Simeon, meskipun tanah mereka berada di tengah-tengah wilayah Yehuda, mereka tetap mempertahankan tempat tinggal. Karena mereka kan sudah waktu kita baca di Imamat ya, sudah dibilangan sudah dibagi masing-masing tempat 20 suku Israel oleh Tuhan, karena Tuhan yang punya segala-galanya. Ayat 34 sampai 38 itu tokoh-tokoh termuka di sini sebutkan para kepala kaum ya keluarga ya, seperti Mesobab, Yamlek, Yoel, Elonai, dan lainnya.
Mereka digambarkan sebagai orang-orang gagah perkasa, terkenal dalam keluarganya, dan tercatat silsilah. Jadi mereka itulah yang nanti adanya perang antara utara dan selatan. Jadi perang saudara. Ya ini mereka-mereka ini ya. Jadi makna memberikan gambaran bahwa meskipun suku Simeon kecil, mereka punya tokoh-tokoh yang berpengaruh dan segani. Ini menunjukkan bahwa kehormatan bukan hanya dari soal jumlah, tapi kualitas pemimpin dan kontribusi mereka. Ayat 39 sampai 43, ekspansi dan penaklukan wilayah. Diceritakan bahwa mereka pergi mencari padang rumput yang lebih baik dan akhirnya menyerang orang-orang Ham ya dan Minim ya. Mereka mendapati tempat yang subur dan tenang ya. Mereka mengalahkan penduduk asli dan mendudukinya. 500 orang Simeon dipimpin oleh pelajar Nearia, Refaya dan Usil menyerang dan membinasakan orang Amalek yang tersisa. Seperti yang sudah kita baca ya. Orang Amalek bangsa kafir, bangsa yang tidak kekan Tuhan. Ayat 43, mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri, lalu mereka diam di sana sampai hari ini ya. Jadi jelas ya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kesimpulannya pentingnya pencatatan sejarah keluarga dan identitas suku, keberanian dan ketekunan dalam memperjuangkan kehidupan dan tanah warisan. Meskipun tidak sebesar suku lain, Simon punya peran dan kontribusi, masing-masing punya peranan, saudara. Ya, oleh itu kita yang penting di sini, mari kita mau selalu menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat ya. Hidup kita harus menjadi berkat, punya anak keturunan yang diberkati Tuhan, ya hidup takut akan Tuhan ya. Maka pentingnya selalu saya baca melalui silsilah ini, mari kita mau berdoa supaya anak-anak kita diberkati Tuhan, ya menjadi orang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Keturunan Bapak Ibu, keturunan bersama saya. Keturunan ilahi. Kalau kita dekat dengan Yesus, kita mau cinta Tuhan Yesus. Ya, kita tidak mau seperti bangsa Israel yang banyak bandel, tapi ke dalam Israel rohani yang cinta Tuhan. Sampai anak-anak cucu kita diberkati Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita berdampak menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh manis, manislah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh heran, heranlah Yesusku, amin, haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku, amin, haleluya. Kuasanya dan kasihnya tidak pernah berubah, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Pagi hari ini Kamis tanggal 10 April 2025. Doa saya pada keluarga Bapak Ibu ada keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan, sehingga keluarga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati, karena Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.